seperti sungai yang tidak pernah berhenti. Mari saat ini kita mau naikkan sukacita kita pada Tuhan terus menerus. Amin. Amin. Mari saat ini kita Amin. katakan sungai sukacita. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir, mengalir bersamamu, bersuka di dalammu. Mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Mari sekali lagi kita mengatakan sungai sukacita Tuhan boleh selalu mengalir dalam hati kita. Sungai sukacitamu mengalir dalamku, anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya Tuhan, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sekali lagi, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Puji nama Tuhan. Kita boleh bersama-sama saat ini. Mari kita buka persekutuan doa pada malam hari ini dengan tanda Tuhan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Allah Bapa dalam kerajaan surga, kami sungguh ucap syukur dan terima kasih padamu. Karena pada malam hari ini Tuhan, kami kembali Tuhan Engkau ajak untuk boleh bersekutu bersama. Kami diajak Tuhan untuk boleh datang kepadamu, mendengarkan Engkau yang berbicara. Dengan segala keadaan yang mungkin saat ini kami hadapi, di tengah kasus yang semakin meningkat, kami tahu Tuhan, tidak ada satu hal yang dapat membatasi kasih-Mu untuk tercurah atas kami sekalian. Biarlah ya Tuhan, kami mau percaya dan kami menaikkan setiap rasa syukur kami kepadamu. Bahwa di dalam hidup ini, lebih dari apa yang kami minta, telah Engkau berikan sesuai Tuhan dengan apa yang kami butuhkan. Dan kami tahu Tuhan, bahwa rancangan-Mu adalah rancangan yang berbeda dengan kami semua. Ketika kami boleh setia atas setiap perkara yang terjadi, kami percaya di situ Tuhan Engkau ada. Kami percaya Tuhan, bahwa Engkau boleh hadir dalam hidup kami. Maka ini setiap hati kami Tuhan, kami datang padamu. Dari yang telah ku minta, lebih dari yang telah ku pikirkan,
Sungguh Tuhan kami percaya. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan dan berterima kasih padamu untuk setiap kasih-Mu yang boleh Kau nyatakan Tuhan dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan bahwa pada saat ini, bahwa dari dulu, sekarang dan selamanya Tuhan Kau tetap ada. Kami mau belajar Tuhan untuk terus mengikut Engkau. Kami mau belajar Tuhan untuk setia mengikuti-Mu. Kami tahu Tuhan
Di kala situasi saat ini yang mungkin Tuhan sungguh melelahkan, di mana kami Tuhan capek dengan segala keadaan yang ada. Namun satu hal yang kami percaya Tuhan, bahwa Engkau boleh hadir dan tidak pernah tinggalkan kami. Kami mau setia Tuhan untuk mengikut-Mu dalam setiap Tuhan apa yang boleh terjadi, dalam roh dan kebenaran Tuhan. Kami percaya ada Engkau. Ini setiap kami Tuhan kami datang. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untukmu.
Yesus, ku sembah Tuhan. Kenaikkan namamu, Kaulah yang layak disembah. Hanya namamu, kami rindukan Engkau. Kami tinggikan puji sembah kepadamu. Yesus, Hanya namamu, hanya namamu. Hanya Kau yang namamu kami kami puji. sembah Tuhan. Sungguh Tuhan, kami mengucap syukur dan menyembah-Mu untuk setiap Tuhan penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Sungguh terima kasih Tuhan, biar dari sepanjang hidup kami mau terus setia mengikuti Engkau. Biarlah ya Tuhan pada saat ini, ketika kami akan memulai persekutuan doa pada malam hari ini, berkati setiap hati kami, telinga kami untuk mendengarkan, mata kami untuk melihat, dan apa yang boleh kami siapkan saat ini, Tuhan. Berkati hati kami untuk kiranya sungguh-sungguh datang kepada-Mu. Meskipun Tuhan dalam keadaan online saat ini, kami percaya tidak ada satu hal pun yang dapat membatasi kami, Tuhan. Berkatilah pula Tuhan CDV yang akan membawakan firman-Mu pada malam hari ini. Engkau berkati Tuhan CDV, kiranya Tuhan Roh-Mu turun atasnya, menyertai setiap apa yang boleh disiapkan CDV. Dan dari semuanya ini, kami semua Tuhan boleh mendapatkan setiap hal-hal yang baru untuk lebih lagi memperbaiki diri kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini setiap hati kami yang mau mendengarkan Engkau. Maka Tuhan berbicaralah, kami siap mendengarkan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Silakan, JDP. Shalom, selamat malam semuanya. Shalom, selamat malam Shalom, JDP. C. Selamat malam, C. Itu Fiona nggak ya? Ya iya, C. Halo, lama nggak ketemu. Iya, C. Oke, selamat malam semuanya. Tadi nama saya udah disebut ya, Devi ya. Pada malam hari ini saya mendapat tema Bober, buah orang beriman. Berbicara mengenai Galatia 5:22-23 mengenai buah roh. Waktu saya 45 menit, bener ya? 45 menit berarti nanti jam 8 Betul, C. sampai 10. Oke. Nah, karena waktunya cuma 45 menit, saya cepat aja. Karena biasanya ini akan dibahas menjadi 10 jam. Saya hanya dibahas mengenai hanya selama 45 menit. Baik, langsung aja. Nah, teman-teman, kalau kita berbicara mengenai buah yang bagaimana sih? Atau buah yang seperti digambar itu di toko buah dan sebagainya. Pasti teman-teman udah tahu ya. Nah, kalau kita ngomong mengenai buah, pohon-pohon kalau berbuah itu, buah itu adalah hasil alami, proses dari bertumbuh karena ada kehidupan. Pohon yang punya buah, kalau dia bertumbuh pasti akan menghasilkan buah. Dan buah ini perlu waktu untuk tumbuh dan matang. Itu kalau kita ngomong mengenai buah. Nah, kalau kita ngomong mengenai buah roh adalah itu hasil dari hidup ilahi dalam diri orang percaya.
dalam diri orang percaya, buah roh. Nah, buah roh ini juga bisa menjadi tolak ukur kekudusan dari seseorang. Ya, kekudusan dari orang percaya yang hidup dalam ilahi itu dilihat dari buah-buahnya. Nah, kalau kita ngomong kekudusan di sini berarti adalah semakin mirip sifatnya dengan Kristus, semakin serupa dengan Kristus. Berarti pada saat seseorang mempunyai buah roh dan buah itu matang, maka kita bisa lihat apakah dia semakin serupa dengan Kristus, apakah sifatnya semakin mendekati sifat Kristus. Kalau semakin mendekati berarti itu menandakan tingkat kekudusan seseorang, ya. Jadi tingkat kekudusan seseorang bukan dilihat dari banyaknya aktivitas dia melayani, aktif di mana sini, Senin ada, Selasa ada, pagi siang sore, Rabu pagi siang sore, Kamis Jumat. Bukan dilihat dari itu, tetapi dilihat dari kekudusannya, dari buahnya, ya. Kalau saya dulu punya teman, dia setiap hari misa. Habis misa lanjut adorasi. Habis itu dia doa rosario. Wah, kalau kita lihat nih benar-benar orang ini kudus, benar nggak sih dari apa yang dilakukan? Tetapi pada saat di PD selalu bikin ribut, selalu ngomongnya tuh kasar banget, nggak ada kasihnya sama sekali. Selalu, tapi dia merasa bahwa dia orang yang paling baik loh, orang yang paling kudus, orang yang paling suci dan orang yang paling benar. Nah, kalau begini berarti kita nggak bisa melihat bahwa dia buah rohnya bertumbuh, ya. Jadi bukan dilihat dari situ, tetapi dilihat dari apakah sifatnya semakin serupa dengan Kristus. Yesus mengatakan setiap pohon dikenal dari buahnya. Pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, demikian juga sebaliknya, pohon yang jelek juga menghasilkan buah yang jelek. Nah, teman-teman, Tuhan Yesus memerintahkan kepada kita semua agar kita menghasilkan buah dan berbuah banyak. Karena kita ini, pada saat kita buah kita semakin serupa dengan Kristus, maka orang akan melihat siapa sih? Oh, itu Devi pengikut Kristus. Jangan sampai orang ngomong gini, ih katanya pengikut Kristus, ih Devi katanya pengikut Kristus, lihat tuh kelakuannya kayak gitu. Nggak mirip Yesus sama sekali. Nah, jangan sampai orang berkata begitu kepada Anda dan saya, berarti kita nggak berbuah, berarti kita bukan murid Kristus, berarti lebih lagi kita bukan memuliakan Bapa, malah kita membuat nama Bapa menjadi tercemar. Nah, apa sih perintah Tuhan Yesus? Kalau di Yohanes 15:16 dikatakan, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buah itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Wih, ini perintah Tuhan loh, enak nggak sih? Tuhan mau kita berbuah dan buahnya tetap. Nah, pada saat kita berbuah dan buah kita tetap, dikatakan supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Enak nggak sih? Enak kan? Tetapi kenapa Tuhan minta supaya kamu berbuah dan buahnya tetap? Kalau kita berbuah dan buah kita tetap, tadi dikatakan bahwa buah itu adalah tanda kekudusan. Tingkat kekudusan. Tingkat kekudusan berarti apa? Semakin kita serupa dengan Kristus. Pada saat kita semakin serupa dengan Kristus, maka kita mengenal karakter Kristus, kita mengerti jalan pikiran Kristus, kita tahu cara pandang Kristus, maka apa yang kita minta itu pasti sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi pasti dikabulkan. Nggak mungkin kita meminta hal-hal itu yang tidak sesuai dengan karakter Kristus, tidak sesuai dengan kepribadian Kristus. Kita pasti nggak mungkin meminta seperti itu. Jadi pada saat kita berbuah, ya, apa yang kita minta pasti dikabulkan karena itu pasti sesuai. Ya, dikatakan akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya. Dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih lagi banyak berbuah. Teman-teman, Anda dan saya, kita mau jadi ranting yang bagaimana? Ranting yang nggak berbuah, dikatakan apa? Akan dipotong. Begitu kita dipotong, kita nggak lagi melekat pada ranting, maka kita nggak bisa apa-apa. Kita nggak bisa berbuah, kita nggak bisa apa-apa. Dan apa yang terjadi? Kita bisa membayangkan di end-nya, akhirnya akan seperti apa. Nah,
Maka kita harus tetap melekat pada ranting supaya kita berbuah, dan dikatakan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia berbuah lebih lagi banyak berbuah. Teman-teman kalau ngelihat pohon anggur, pernah lihat pohon anggur nggak? Pohon anggur tuh suka daunnya dipotong sama yang Tuhan yang punya pohon. Kenapa? Daunnya dipapras, dipotong habis supaya dia bisa berbuah lebih banyak. Anda dan saya, kita semua punya hal-hal yang nggak baik. Kita punya karakter yang jelek, kita punya keinginan yang jelek, kita punya pokoknya sesuatu yang jelek yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, dengan karakter Tuhan, dengan keinginan Tuhan. Nah, itu yang akan dipapras, dipangkas oleh Tuhan daripada kita. Supaya apa? Supaya kita bisa berbuah seperti yang Tuhan mau. Seperti karakter Tuhan, kita semakin serupa dengan Kristus. Nah, pada waktu dipotong, dipangkas tuh enak sih nggak enak. Kita yang maunya nonton drakor terus dirubah harus apa? Wah, harus belajar supaya kita semakin serupa dengan Kristus. Kita harus meninggalkan kemalasan kita yang enak-enak. Kita meninggalkan keinginan kita yang suka main game. Terus, aduh, terpaksa harus ditinggalkan. Karena Tuhan mau kita berelasi. Tuhan mau kita lebih dekat dengan Tuhan. Nggak enak, nggak enak. Tetapi apa? Supaya kita berbuah. Pada saat kita berbuah, berarti kita semakin kudus, ukuran kekudusan, semakin serupa dengan Kristus. Apa yang kita minta, maka akan dikabulkan. Ya, oke. Di Yohanes 15 ayat 8 dikatakan, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Teman-teman, kalau kita ingin memuliakan Tuhan, maka kita harus berbuah banyak. Dan buahnya itu dilihat orang, buahnya itu dinikmati orang. Nggak ada pohon berbuah dimakan pohonnya sendiri, nggak ada kan? Pohon berbuah yang menikmati bukan pohonnya, tapi orang lain. Kita pun kalau berbuah, ya maka yang menikmati buahnya bukan kita, tetapi orang-orang di sekitar kita, orang yang kita layani, keluarga kita, teman-teman sepelayanan, siapapun yang ada di sekitar kita, itu yang menikmati buahnya. Dan pada saat mereka menikmati buah, mereka akan ngomong, wah, Dio ini memang benar-benar ya murid Kristus. Wah, dia karakternya bagus. Percaya deh kalau dia murid Kristus, luar biasa ya Kristus yang ada dalam diri Dio ya. Nah, Fiona nih, waduh, Fiona nih dulu luar biasa sifat-sifatnya itu. Itu memang benar-benar murid Tuhan. Ya, kita harus seperti itu supaya Tuhan Yesus dimuliakan. Jangan sampai menjadi kebalikannya. Wah, itu teriak-teriak Tuhan, Tuhan sampai angkat tangan begini tapi nol besar kelakuannya. Dia apa? Dia jadi pelakor. Mungkin ya, atau dia PHP-in cewek satu kampus. Nama kita tercemar, bukan lagi kita memuliakan Tuhan, tapi orang bilang, katanya orang bertuhan ya. Katanya dia murid Kristus, tapi kok kayak gitu kelakuannya. Jangan sampai seperti itu. Ya. Oke, kita sekarang berbicara mengenai buah roh. Kalau dari Katekismus Gereja Katolik Art 1832 dikatakan, buah-buah roh adalah kesempurnaan yang Roh Kudus hasilkan di dalam diri kita sebagai buah-buah sulung kemuliaan abadi. Saya nggak akan bahas itu. Tetapi saya akan bahas apa yang dikatakan Paulus dalam Galatia 5, 22-23 tentang buah roh. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, kebaikan, kesetiaan, kesabaran, kemurahan, damai sejahtera, penguasaan diri, kelemah lembutan. Wow, banyak banget, ada 9 ya. 9 terus kita langsung twing. Aku udah belum ya? Aku udah tingkat kekudusanku, level kekudusanku sampai berapa ya? Sudah berapa persen ya? Mungkin kasih 40%. Sukacita oke lah 60%. Kesetiaan, kemarin aku habis selingkuh ya. Kemarin aku habis disuruh temanku bantu, aku nggak mau. Aduh, 40%. Bukan seperti itu ya, teman-teman ya. Yuk kita mau melihat apa sih itu buah-buah roh. Nah, kalau kita lihat tuh kan ada 9 nih ya. Balik lagi ya, kasih, sukacita, kebaikan, kesetiaan, kesabaran, kemurahan, damai sejahtera, penguasaan diri, kelemah lembutan itu ada 9. Oke, pertanyaannya, itu 9 buah roh itu apakah terpisah satu sama lain nih, kayak gambar-gambar itu? Oke deh, aku mau yang sabar aja dah, nanti yang lemah lembut nanti aja lah, penguasaan diri nanti aja, sekarang belajar kasih dulu. Apakah seperti itu? Atau kalau kita berpikir mengenai buah roh, apakah itu sesuatu yang perlu kita dapatkan atau harus kita tingkatkan dalam diri kita?
Atau kita juga berpikir bagaimana satu persatu buah roh itu tumbuh dan bekerja dalam diri kita, serta cari cara untuk memperolehnya lebih banyak lagi. Gimana ya supaya aku bisa lebih sabar? Ya, gimana? Aduh, karena aku nih suka pemarah, aku fokus kepada yang sabar aja deh. Aduh, aku kalau udah marah itu ya dari adik, mama, papa, pembantu, bahkan si Brownie pun semua jadi korban. Udah aku mau fokus ke sabar aja. Apakah seperti itu ya teman-teman ya? Ternyata yang namanya buah roh itu adalah bentuk tunggal, bukan jamak. Dalam arti kita berbicara masalah sebagai satu kesatuan ya. Ini kalau lebih jelasnya nih dalam bahasa Inggrisnya nih dikatakan the fruit of the spirit is, pakai is bukan are ya. Is love, joy, peace, patience, kindness, nggak pakai are. Tetapi itu adalah is. Maksudnya apa? Itu adalah satu kesatuan tunggal. Itu Paulus dalam Galatia itu tidak berbicara mengenai sifat-sifat yang berbeda dan bekerja sendiri-sendiri, tetapi satu kenyataan tunggal, satu sifat diri kita yang dilihat dari berbagai sisi. Misalnya kayak ini nih, kita ngomong aja buah apel nih. Buah apel kita nggak ngomong mengenai, oh buah apel di satu pohon, yang ini agak hijau, yang ini merah, yang ini matang, yang ini busuk, bukan seperti itu, tapi benar-benar kita memandang satu buah apel ini, kita lihat warna merahnya harus semakin merah, harus semakin manis, harus semakin renyah, harus semakin apa, itu lihat dari satu buah. Demikian juga, kalau kita ngomong buah roh itu adalah satu kesatuan utuh, nggak bisa, atau aja dulu deh, atau ya aku yang penting damai, kebaikan nanti nggak bisa, tapi itu benar-benar satu, utuh, ya, utuh. Oke, ini yang harus kita tahu, teman-teman. Nah, buah roh itu adalah murni karya Roh Kudus. Roh Kudus tinggal di mana? Tinggal di dalam diri kita, tinggal di dalam hati kita. Teman-teman udah ikut SADR kan? Di situ ada yang namanya pencurahan roh. Ya, pencurahan roh bukan berarti bahwa Roh Kudus dalam diri kita udah mati nih, udah gak berfungsi, yuk dicurai yang baru, dibaptis yang baru, bukan. Tetapi Roh Kudus yang ada di dalam diri kita ini, kenapa kita perlu pencurahan Roh Kudus? Karena bandelnya teman-teman dan saya, kita bandel sehingga apa? Roh Kudus itu dibekap. Udah Roh Kudus duduk manis aja di sudut hatiku yang sudut paling dalam, nggak usah ngomong apa-apa, ngomong pun aku nggak dengar. Roh Kudus ingin apapun aku pura-pura nggak tahu, sudah nggak dengar, nggak mau tahu, diem aja ya, jangan banyak ngomong, jangan banyak mulut. Roh Kudusnya apinya kita padamkan, karyanya kita bungkam, pekerjaannya kita tidak mau dengar. Pada saat kita mengatakan pencurahan Roh Kudus berarti apa? Kita membiarkan Roh Kudus menguasai diri kita. Kita membiarkan Roh Kudus bekerja atas diri kita, dan tentu saja kita mau mendengar, kita mau melakukan, kita mau peka, kita mau berelasi, kita mau mengikuti petunjuknya, maka Roh Kudus menguasai hidup kita dan kita akan menjadi manusia yang baru. Karena apa? Kita menyerahkan roh kita untuk dipimpin oleh Roh Kudus. Nah, itu adalah keadaan yang ideal yang seharusnya, tetapi seringkali teman-teman sama saya ini bandel. Betul atau betul ya? Kita sering bandel, BANDEL. Kita sering-sering enggak denger. Kita sering oke deh, sometimes nurut, sometimes enggak. Kita sering-sering ya lihat-lihat keadaan deh. Ya sekarang kan masih muda, mumpung masih muda. Jadi entar-entar aja kalau udah tua, kalau nanti udah jadi kakek nenek gitu mungkin banyak loh orang yang ngomong ntar kalau udah tua aja, kalau anakku udah jadi orang ya. Pada ngomong begitu nanti anaknya jadi orang punya cucu, ntar kalau jaga cucu, kalau cucuku jadi orang, aduh keburu waktunya habis, nggak ada kesempatan lagi ya. Nah, kalau kita bertumbuh, yang namanya kita mau bertumbuh dalam buah roh, berarti kita ini mau bertumbuh sesuai dengan karakter Yesus. Kalau namanya kita mau bertumbuh dalam buah roh, kita mau bertumbuh semakin kepada karakter Yesus. Sehingga karakter kita, ya, karakter kita itu semakin hari akan semakin hilang, akan semakin dipendam supaya karakter Kristus yang semakin menonjol, semakin menguasai diri kita.
Tahu kan karakter Kristus apa aja? Ya, tadi itu deh. Kasih. Kita kalau ngomong kasih aja ya, kita mau ret-ret kasih tentang kasih, mungkin 1 bulan itu yang nggak habis-habisnya kalau kita berbicara mengenai kasih ya. Teman-teman masih bilang, kasih, udah bosen, udah denger sesuatu yang aku dengerin dari istilahnya tuh bisa mendengar sampai sekarang puluhan tahun ini juga kasih. Pertanyaannya kita udah tahu nggak ya tentang karakter Kristus kasih itu? Nanti kita belajar di belakang. Oke? Nah, teman-teman, Roh Kudus yang ada di dalam diri kita, yang sudah kita terima pada saat dibaptis, itu berkarya, bekerja, menjadikan supaya kita serupa dengan Kristus. Jika, ada syaratnya, jika memang kita membiarkan Roh Kudus bekerja. Ya. Tapi masalahnya kan kita ini sering, ayo doa biasa-biasa aja dah, doa nanti-nanti aja dah. Ayo pede, lihat dulu siapa pembicaranya, lagi males enggak? Atau ya udah deh pede kalau nggak ada kegiatan. Nah, kadang-kadang kita ini yang nggak membiarkan Roh Kudus bebas bekerja dalam diri kita. Ya. Nah, kalau kita membiarkan Roh Kudus bekerja tanpa dibatasi oleh kelemahan kita, ya, kemalasan kita lah, kebandelan kita lah, keapaan kita lagi lah, kesibukan kita, nggak ada waktunya kita, hobi kita dan sebagainya, itu yang menghalangi. Kalau kita biarkan benar-benar Roh Kudus berkarya secara bebas, maka Dia akan menjadikan kita serupa dengan Kristus. Ya, itu adalah buah Roh, karya Roh Kudus di dalam diri kita. Nah, teman-teman, kalau kita membiarkan Roh Kudus bekerja dalam diri kita, maka pastinya kita akan semakin peka. Ya, kayaknya ini apa ya ngomongnya, ngeroh gitu loh. Jadi kita bisa melihat seseorang ini dia memang benar-benar Roh Kudusnya bekerja bebas atau enggak. Itu bisa merasakan, kita bisa, kalau Roh Kudus bekerja di dalam diri kita, maka buah-buahnya akan nampak. Nah, pertanyaannya, kalau tadi kita ngomong buah roh yang 9 itu, bagaimana supaya lebih sabar, bagaimana supaya lebih kasih, bagaimana supaya bisa menguasai diri, bagaimana supaya, pertanyaan bukan itu, teman-teman. Ya, tetapi pertanyaannya yang seharusnya kita tanyakan adalah bagaimana kita membiarkan Roh Kudus bekerja dalam diri kita semakin bebas sehingga membuat kita semakin serupa dengan Kristus. Ya, lebih sabar, lebih kasih, lebih apa? Itu berarti karena kita membiarkan Roh Kudus bekerja dalam diri kita. Ya. Saya masih ingat dulu waktu saya SMA, saya suka meso. Ya, suka meso. Barang jatuh, meso. Kesel sama orang, meso, ya kan? Mau nggak suka sama ini, meso, gitu ya. Apalagi saya dulu anak kos, ada salah satu teman sekamar saya tuh, aduh, kalau saya boleh bilang tuh mulutnya tuh lecek banget gitu ya. Setiap kalimat tuh diakhiri 3 huruf C, gitu ya. Selalu. Aduh, kadang-kadang ditambah yang, kopeng itu, saya ini suka misuh, tapi masih kopengnya ini nggak tahan denger dia. Gitu. Nah, pada saat saya bertobat nih, berusaha menjaga benar-benar ini mulut, jangan sampai kelepasan, gitu ya. Jangan sampai kelepasan. Jadi, saya benar-benar menjaga mulut. Kalau dulu barang jatuh, bisa meso, sekarang begitu barang jatuh langsung Tuhan Yesus yang dipanggil seperti itu. Kalau kaget, dulu kaget mungkin ejaran, sapi atau meso ya. Sekarang begitu kaget langsung teriaknya Tuhan Yesus seperti itu ya. Nah, itu beda. Saya masih ingat ada satu cerita bukan lucu ya, tapi ini luar biasa. Ada seorang pengajar begitu. Dia tiba-tiba jatuh atau bagaimana sehingga dia ngeblank, lupa semuanya. Dia nggak ingat istrinya, nggak ingat anaknya, nggak ingat nama istrinya, nggak ingat nama anaknya, bahkan nggak ingat nama dirinya sendiri. Pokoknya dia benar-benar blank. Tetapi pada saat dia ditunjukin gambar Tuhan Yesus, dia bisa ngomong, itu Tuhan Yesus. Disuruh doa semua bisa. Luar biasa ya saudara.
teman-teman. Itu saya katakan itu luar biasa. Karena apa? Benar-benar dia membiarkan Roh Kudus yang menguasai dirinya sehingga benar-benar apa ya? Orang jadi satu deh. Jadi yang lainnya boleh lupa, tapi Tuhannya nggak bisa lupa. Nah, sekarang pertanyaannya pasti teman-teman bertanya, mau jadi seperti itu, tapi kita punya jiwa, kita punya emosi, kita punya karakter. Bagaimana gitu? Ini saya suka marah nih, karakter saya ini nggak baik, saya suka nggak sabaran, saya suka tipu-tipu, saya suka hal-hal yang, nah, kalau kita lihat teman-teman, yang pertama adalah kita berbicara mengenai jiwa ya, kita mengenai jiwa. Kalau kita benar-benar berserah kepada Tuhan, kita ingat nih, berserah itu ada karena rahmat-Nya, menyadari betapa tiada terbatasnya Tuhan kepada kita. Menyadari bahwa kita benar-benar dikasihi Tuhan, menyadari bahwa kita benar-benar dikasihi Tuhan, itu adalah rahmat, itu adalah anugerah. Itu adalah kasih karunia Tuhan, luar biasa. Bukan hanya sekedar tahu, tapi benar-benar itu mengubah hidup yang luar biasa. Saya masih ingat, di sini masih ada yang kuliah nggak sih? Saya masih ingat saya ketemu Tuhan Yesus pertama kali itu saya semester 2. Ya, saya semester 2. Jadi saya memang Katolik, tapi Katolik mulai besar, jadi semester 2 saya dibaptis itu 3 SMP. Tetapi dalam kondisi dibaptis 3 SMP pun saya ini adalah orang yang tidak percaya Yesus itu Tuhan. Saya nggak percaya loh. Saya cuma percaya iya ada Tuhan. Yesus tuh manusia. Wah, sebandel itu saya ya. Sebandel itu. Dan saya ini adalah orang yang tertutup banget. Saya orang yang keras kepala. Bukan keras kepala. Saya orang yang sangat minder. Karena saya mengalami luka batin yang parah. Saya mengalami penolakan oleh mama saya. Sehingga saya dalam hidup saya sampai semester 2 itu saya nggak kenal apa itu cinta. Saya nggak kenal apa itu kasih. Sehingga saya nggak tahu arti mengasihi itu saya nggak bisa. Saya tumbuh menjadi orang yang begitu dingin. Ya, begitu dingin dan begitu cuek. Tetapi Tuhan Yesus sungguh luar biasa. Di semester 2 itu saya ditangkap oleh Tuhan dengan ayat dari Yesaya 43. Saya percaya teman-teman udah sering mendengar dan saya pun juga sudah mendengar. Tetapi pada saat itu Tuhan sendiri yang berkata kepada saya, engkau sungguh berharga dan mulia dan aku mengasihimu. Kalimat biasa kan? Tetapi karena itu Tuhan sendiri yang ngomong, teman-teman. Saya bisa menangis itu 3 jam loh. 3 jam saya menangis karena kalimat itu, kata-kata itu begitu masuk di dalam diri saya, dan saya sungguh menangis karena saya ada pribadi yang mengatakan bahwa saya ini berharga. Nggak hanya berharga, tapi saya ini mulia. Dan ditambahi dan aku mengasihimu. Wow. Di situ pertama kali saya ketemu dengan Tuhan Yesus dan di situ pertama kali saya mengakui, Yesus, engkau adalah Tuhan. Dan itu adalah rahmat Tuhan, kasih karunia Tuhan. Itu mengubah saya luar biasa. Titik balik hidup saya di saat saya semester 2 dan saat saya menyadari bahwa saya dicintai Tuhan, semuanya berubah. Cara pandang berubah. Saya berubah menjadi pribadi yang sangat berubah. Saya menjadi pribadi yang begitu menghargai hidup. Padahal dulu saya benci hidup, saya selalu pengen mati. Saya mencoba beberapa kali bunuh diri karena saya benci hidup. Tetapi di situ saya menyadari, aku ini punya Tuhan yang sungguh luar biasa segitunya, Tuhan yang maha segalanya dan Dia mengasihi aku. Dan dari situ sebagai timbal baliknya apa? Saya mulai bisa mencintai Tuhan. Saya berproses mencintai Tuhan. Saya semester berapa ya? Masih semester saya skripsi ya. Semester 7 atau semester 8 saya lupa. 7-8 lah saya lupa. Proses saya mencintai Tuhan dalam suatu retret kembali. Tuhan panggil saya secara istimewa dan waktu itu karena saya ketakutan dengan mama saya menolak panggilan Tuhan dan tahun itu saya berjanji, Tuhan, Devi akan melayani Engkau. Bukan sebagai biarawati, tapi sebagai orang awam. Itu adalah janji yang saya tawarkan kepada Tuhan. Dan puji Tuhan, berapa tahun ya? Saya lupa, mungkin 25-26 tahun.
puji Tuhan, saya tetap menepati janji saya kepada Tuhan. Pada saat kita berserah, kita menerima cinta Tuhan, dan kita belajar mencintai Tuhan, timbal balik, maka dengan begitu jiwa kita, ya, keinginan kita, kehendak kita itu akan dikuasai oleh Tuhan. Sehingga Tuhan akan membebaskan kita dari sifat-sifat buruk, dari hal-hal yang nggak penting, dari dunia yang nggak penting, sehingga kita hanya menginginkan kemuliaan Tuhan. Sejak saat itu saya berubah. Yang dulu saya suka musik yang bang, saya buang semua. Dulu saya suka ke diskotiknya, kalau zaman sekarang mungkin bukan diskotik apa ya, pub gitu kali ya, yang orang-orang nah, zaman-zaman saya itu suka disco begitu, diskotik begitu. Jadi kalau sudah yang namanya kita turun, saya akan turun itu jam 9 bisa sampai jam 1 tuh saya nggak duduk, terus goyang seperti ini. Itu saya. Dan saya menganggap kalau itu bisa menghilangkan apa ya, kesuntukan apa, ternyata enggak. Dan itu saya buang semua ya. Terakhir saya masuk ke tempat seperti itu, mungkin saya ya semester itu, jadi entah berapa puluh tahun udah saya nggak kenal lagu dunia, saya nggak ngerti urusan dunia, saya nggak peduli dengan dunia, pokoknya fokusnya kepada Tuhan ya. Nah, dengan demikian itu akan mengubah karakter kita ya, karakter kita akan diubah. Dulu yang mungkin kita sukanya marah, soalnya benci itu pasti ada sebabnya. Tapi karena kita udah cinta sama Tuhan, pada saat kita mencintai seseorang itu akan merubah kita. Benar nggak? Kalau kita jatuh cinta nih, misalnya cewek nih jatuh cinta sama cowok, cowoknya bilang, kamu pantas rambut panjang. Dibelain walaupun panas, sumuk rambut panjang. Ya kan? Kamu tuh kalau masak, aku seneng. Dibelain masak. Cowok juga begitu. Kalau nganter, aduh, aku nggak bisa ke sana. Oh ya, aku anter. Mau hujan, mau petir, mau apa, mau panas, dibela-belain, ya. Karena apa? Karena cinta. Sehingga mungkin sifat-sifat buruk kita itu akan berganti karena kita benar-benar ingin menyenangkan hati orang yang kita cintai, ingin berubah. Sehingga sifat-sifat buruk kita berubah. Nggak mungkin dong kita punya pacar yang punya, kamu tuh kok sabar, aku mau kamu lebih jahat. Nggak mungkin kan, semuanya pasti menjadi lebih baik. Nah, itu juga akan mengubah emosi kita. Pada saat kita bereaksi itu akan berubah, mengubah cara pandang kita, melatih cara pandang baru. Karena apa? Karena kita mencintai Tuhan, maka kita akan belajar tentang Tuhan, maka kita akan semakin ingin menyenangkan Tuhan, dan semakin kita ingin serupa dengan Tuhan. Itu akan membuat reaksi kita ya itu pas, respon kita pas. Kalau dulu mungkin kalau ada masalah kita bisa marah, kita bisa murka, kita bisa pelarian ke sana kemari, mungkin kita bisa minum, kita bisa nonton yang nggak bener, kita bisa ngebut-kebutan atau apapun. Tapi pada saat kita punya cara pandang baru, kita punya pribadi yang kita cintai, maka respon kita saat kita punya masalah, saat kita capek, lelah, saat kita suntuk, itu akan pas sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Ya, oke. Sekarang secara cepat saya akan membahas tentang 9 buah roh. Yang pertama adalah kasih. Teman-teman, kalau kita ngomong kasih, pasti teman-teman udah tahu tentang kasih, tapi saya mau membahas sedikit. Kasih itu apa sih? Kasih itu suatu kasih. Nah, kasih adalah suatu kasih ya. Suatu kasih yang sangat besar dan dalam kepada Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Bukan perasaan, tapi kehendak yang kuat. Ya. Ngerti maksudnya perasaan? Kalau perasaan tuh begini, kalau perasaanku happy berarti aku mencintai Tuhan deh, oke. Tapi kalau aku males, aku lagi masalah, aduh nggak Tuhan-Tuhanan dulu deh, aku lagi males, aku lagi fokus dengan masalah dan sebagainya, itu berarti bukan kasih. Tetapi kehendak, apapun keadaan kita, apapun situasi, mau Tuhan, kok doaku nggak dikabulkan sih? Benci aku, ngambek aku, nah itu bukan kasih. Ya, kasih itu benar-benar kehendak, mau apapun ya kasih. Orang yang cinta pada Tuhan itu dapat senantiasa memuji Tuhan, melewati apapun, mau masalah, mau kering, mau bosan, mau suntuk, mau apapun, tetap bisa memuji Tuhan. Saya ingat teman-teman di saat terakhir Bapak saya
Tiba-tiba papa saya koma, ya. Papa saya koma dan dokter bilang ini harus dipasang alat bantu nafas. Mau pasang nggak? Waduh, tuh saya sudah pergumulan. Oke, saya putuskan pasang. Dan itu masih koma, dokter bilang kalau dipasang, yang ke satu bisa sadar. Yang kedua bisa koma dengan jangka waktu yang nggak tahu, ketiga bisa langsung meninggal. Waduh, itu rasanya ya, menentukan hidup mati seseorang yang nggak sadar di tangan kita. Apa yang bisa saya lakukan? Saya nggak bisa apa-apa. Saya jatuh terduduk, berdiri udah nggak kuat, mau berdoa sudah nggak tahu apa. Saya cuma bisa nyanyi. Saya cuma bisa nyanyi. Dan nyanyian saya, Tuhan itu luar biasa. Saya cuma nyanyi, terima kasih buat cintamu yang tanpa batas. Kau berikan hidupmu, jadikan ku berharga. Terima kasih. Itu aja saya ulang-ulang, saya nggak bisa ngomong, saya nggak bisa doa, saya nggak bisa apapun. Hati saya sedih, hati saya kacau, saya bisa jalan keliling-keliling lorong air kaset, tapi saya cuma bisa memuji Tuhan. Nggak tahu ngomong apa, cuman itu aja. Ya. Jadi pada saat kita mencintai Tuhan, kita bisa memuji Tuhan dalam apapun keadaan kita. Nah, sekarang kalau kita mengaku mencintai Tuhan, ini teman-teman bisa menjadi refleksi apakah aku sudah seperti itu ya. Jika kita bersatu dengan Kristus, maka mana bisa kita nggak mengasihi orang yang Kristus kasih. Dalam arti begini, Kristus mencintai apa? Kita pun kita pun harus mencintai. Contohnya nih, ya, teman-teman misalnya punya pacar nih, pacarnya apa misalnya, suka sama anjing misalnya ya, suka sama anjing. Kita pun akan belajar untuk menyukai anjing kan? Nggak mau, kalau nanti terus merit, yang satu mau anjing, yang satu nggak suka anjing, bisa berantem terus gara-gara anjing gitu kan? Saya punya anak saya punya pacar. Saya pun harus berusaha untuk mengasihi pacarnya. Karena suatu saat kalau mereka kawin, mereka jadi satu, mereka pun akan bersama-sama dan jadi anak saya. Apa jadinya kalau saya benci sama pacarnya anak saya? Masalah seumur hidup. Benar nggak sih? Betul, ya kan? Nah, dikatakan jika seseorang berkata, aku mengasihi Allah dan dia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudara yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Nah, teman-teman, maka kalau kita mengatakan bahwa aku buah roh yang kasih aku, udah cek aja dari itu ya. Nah, pada saat kita bertumbuh dalam buah roh kasih, maka kita akan menginginkan kebaikan orang lain. Mengasihi, melayani, membahagiakan orang lain tanpa syarat. Ya. Dan itu kita lakukan karena Tuhan sendiri yang sudah mengubah kita menjadi manusia yang kasih. Itu parameternya. Jadi pada saat kita melayani, pada saat kita bekerja, kita ingin loh orang lain bahagia. Teman-teman, kalau Anda ditanya kenapa engkau melayani, kenapa kamu melayani, apa jawabannya? Ya. Pada saat saya memutuskan bahwa saya akan melayani Tuhan, karena apa? Saya sungguh bersyukur, karena saya yang dulunya hidup tapi nggak hidup, oleh Tuhan diubah menjadi hidup. Dan pada saat saya hidup, saya mengalami kasih Tuhan yang luar biasa. Dan itu yang ingin saya bagikan kepada orang lain. Saya ingin agar orang lain mengalami seperti yang saya alami, menemukan Tuhan itu sungguh wow, ya. Oke. Yang kedua, sukacita, ya. Sukacita ini datang dari Roh Kudus. Sukacita ini adalah respon aktif, bukan hanya reaksi emosional. Wah, bukan seperti itu ya. Perintah Tuhan mengatakan bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Tidak peduli kondisi apapun, kesulitan, kesukaran, masalah itu nggak bisa dihindari. Tapi itu tidak boleh merampas sukacita dari Tuhan. Ya, itu nggak boleh merampas sukacita dari Tuhan, teman-teman. Pada saat papa saya meninggal, sedihnya saya itu luar biasa. Separuh nyawa itu hilang. Saya sampai mengatakan setelah saya ketemu Tuhan, kayaknya saya nggak pernah sedih yang sampai gimana ya. Kesedihan saya yang lalu itu saya sudah lupa karena saya mengalami sukacita bersama Tuhan. Tapi pada saat papa saya meninggal, saya tuh sampai ngomong, ternyata ada sedih yang sampai levelnya seperti ini. Sehingga separuh nyawa saya itu seperti hilang. Kosong. Tetapi apa yang saya katakan?
saya tetap mengatakan terima kasih Tuhan. Terima kasih. Papa sudah pergi. Terima kasih. Kenapa? Karena Papa berada dalam kondisi koma yang bagi saya sangat berat. Ya. Dia koma sekitar 10 hari dengan kondisi yang makin hancur, makin apa. Dan bahkan saya berdoa, di tengah-tengah kehancuran saya berdoa, Tuhan, ambil Papa saya sekarang. Ambil Papa, jangan buat Papa menderita, ambil. Kenapa? Karena saya tahu bahwa Papa, pada saat Papa kembali kepada Tuhan, Papa kembali kepada pribadi yang luar biasa, pribadi yang mencintai Papa luar biasa, pribadi yang sempurna, pribadi yang akan memberikan Papa segalanya jauh lebih baik dari apa yang mampu saya lakukan. Sehingga saya sangat sedih kehilangan Papa, tapi saya sangat sukacita karena Papa sudah kembali kepada jalan yang benar. Ya, jadi masalah nggak boleh merampas suka kita. Kita bersukacita karena Kristus, karena kita di dalam Kristus, karena kita dipulihkan hubungan dengan Tuhan, karena kita adalah Bait Roh Kudus, kita punya jaminan hidup abadi. Teman-teman, bersukacitalah karena ini. Bersukacitalah karena kita dipilih Tuhan. Bersukacitalah karena kita mengenal Kristus. Bersukacitalah karena kita punya Roh Kudus. Sehingga apa? Sehingga pada saat kita selalu bersukacita dalam keadaan apapun, menghadapi apapun, bahkan pencobaan pun, kita akan bersukacita. Karena apa? Karena kita punya pengharapan kepada Tuhan yang luar biasa. Karena kita punya Tuhan yang luar biasa, pengharapan kita teguh, apapun keadaan kita tidak akan menghilangkan sukacita kita. Ya, karena apa? Kita punya Tuhan yang luar biasa, yang maha segalanya. Ingat itu ya. Anak saya kalau manggil saya tuh Mama Wonder Woman. Kenapa? Karena dia punya mama yang bisa segalanya. Pada saat dia apapun lari, Ma, pengen ini, Ma, pengen apa? Mama. Nah, beres karena punya mama. Maka kita pun harus demikian juga kepada Bapak. Yang ketiga, damai sejahtera. Kalau kita ngomong damai sejahtera itu berarti seperti ketenangan ya. Padahal nggak semua ketenangan itu adalah damai sejahtera. Sesuatu yang kita miliki karena dipersatukan kembali dengan Allah oleh salib Kristus. Kita jadi sahabat bahkan anak. Nah, teman-teman, ini adalah hal yang luar biasa. Kita dipersatukan kembali oleh Allah. Mungkin dulu kita pendosa. Mungkin kita orang yang tidak taat kepada Tuhan. Tapi kita sudah disatukan. Nah, dan berjalan, mencarinya dengan penuh iman, kita akan menemukan kekuatan, mengalami hubungan dengan Allah, dan kita hidup. Itu adalah damai sejahtera. Pada saat kita berjalan bersama Tuhan, pada saat kita penuh iman, pada saat kita mengalami kekuatan dari Tuhan, saat kita mempunyai hubungan yang luar biasa dengan Tuhan, maka damai sejahtera itu akan timbul. Nah, itu nggak bisa dirampas oleh apapun, teman-teman. Maka kita harus terus berjalan, ya. Damai sejahtera juga berkaitan dengan relasi dengan sesama, hidup damai dengan orang lain. Kita hidup dengan orang lain butuh kasih, kelemah lembutan, kerendahan hati, pengendalian diri, menahan diri, memaafkan, menebur, mengakui, minta maaf. Kalau kita nggak punya ini semua, ya kan, kita pasti nggak bisa berhubungan dengan orang lain. Orang lain nggak tahan sama kita, ya. Sedikit ada yang salah, tak pukul kan, mainnya. Terus kalau kita salah sama dia, dia nggak mau menahan, sampai mati nggak akan aku maafkan kamu, aku ingat semua. Aduh, kita emang mau berhubungan dengan orang segitu, salah nggak mau ngaku, tapi kalau udah orang salah, diingat-ingat terus sampai 7 turunan, ya kan? Nggak ada rendah-rendah hatinya, sombong, ada apa-apa langsung meledak-meledak. Nah, kalau kita hidup seperti itu, maka kita bukan mengalami damai sejahtera, ribut terus sama tetangga, sama saudara, sama keluarga, sama teman, ya. Oke, yang selanjutnya adalah kesabaran. Mungkin kita berpikir kesabaran itu apa sih? Sikap tekun dan sabar terhadap manusia yang membawa kemenangan. Ya, secara rohani dikatakan kemampuan untuk bertahan terhadap sesuatu dan tidak mudah tergelincir tak kala mengalami kesusahan. Itu adalah definisi daripada kesabaran. Melihat definisi itu, maka kita cenderung melihat bahwa kesabaran itu adalah sesuatu yang pasif, menerima. Kalau tidak sesuai ya oke, sabar, ya kan? Janji-janji hutangnya mau dibayar nggak dibayar, sabar, ya kan? Mencintai seseorang ditolak terus, sabar. Ya menunggu suatu saat hatinya luluh. Ini bukan begitu ya.
Oke, atau juga kita ngomong kemampuan untuk menanggung penderitaan, pencobaan dengan tenang tanpa mengeluh. Mau kepanasan, mau ketinggalan apa, nggak mengeluh. Itu apakah kesabaran seperti itu? Kalau kita lihat dalam kitab suci, ternyata kesabaran itu bukan sesuatu yang pasif, tetapi yang aktif, bahkan agresif. Ya, kita lihat ini karena itu saudara-saudara bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya dan ia sabar sampai telah turun hujan dan harus meneguhkan hatimu karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Teman-teman, petani itu kalau nunggu hasil taniannya apa dia duduk terus seperti itu? Enggak kan? Dia harus kasih pupuk, dia harus menyiram, dia harus membajak, dia harus melakukan segala sesuatu, dia harus menjaga, dia harus buahnya sudah begini. Nah, itu yang dimaksud bahwa yang dinamakan kesabaran bukan menunggu dengan pasrah, tetapi aktif. Dikatakan bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Bukan kita di rumah aja nunggu kapan Tuhan Yesus datang kedua kali ya, pasrah aja di rumah. Enggak, tetapi kita tetap aktif melakukan perintah Tuhan dalam kita menunggu kedatangan Tuhan. Kita melakukan apa yang Tuhan mau. Ya, kita melakukan perintahnya, kita berkarya, tetap kita hidup, kita mengalami cinta Tuhan, kita membagikan cinta Tuhan, kita berkarya. Itu yang dinamakan dengan bersabar, menunggu sesuatu tetapi aktif melakukan sesuatu dan bertindak bahkan agresif, bukan menunggu. Ya, ini yang dimaksud dengan buah roh kesabaran. Sekarang kita berbicara mengenai buah roh kemurahan. Ya, kemurahan, kalau kita ngomong kemurahan itu hampir sama dengan kebaikan. Kalau Roh Kudus kita biarkan berkarya dalam diri kita, maka Roh Kudus akan selalu menghasilkan kebaikan dari diri seseorang dan itu tampak keluar. Ya, jadi nggak bisa menahan kebaikan untuk diri sendiri. Kalau melakukan sesuatu, oh itu ada yang butuh bantuan, terus dibatin aja. Semoga ada yang nolong. Itu mah bukan kemurahan. Tapi yang namanya kemurahan itu memang benar-benar bergerak. Orang bisa melihat karya kita. Orang bisa melihat hasilnya bahwa kalau kita murah hati, kalau kita baik itu bagaimana ya melakukan sesuatu. Teman-teman, Tuhan sudah begitu murah hati kepada Anda dan saya. Tuhan sudah begitu murah hati kepada saya. Saya tuh paling gimana ya? Kalau memberikan sesuatu, terus orang ngomong, semoga Tuhan yang membalas. Nah, padahal saya melakukan kebaikan atau saya melakukan kemurahan, itu karena Tuhan sudah terlebih dahulu baik kepada saya, dan saya melakukan itu sebagai, apa ya istilahnya, cinta saya kepada Tuhan, sebagai balasan saya kepada Tuhan. Lah kalau saya memberikan sesuatu, terus orang itu ngomong, semoga Tuhan membalas, loh ini balas-balasan sih ya. Bukan, tetapi memang saya melakukan sesuatu karena Tuhan sudah terlebih dahulu baik kepada saya. Tuhan lebih dahulu sudah memberikan kemurahan yang luar biasa kepada saya, maka saya menyalurkan kemurahan untuk orang lain dan saya selalu katakan, itu dari Tuhan. Saya cuman alatnya aja. Itu semua dari Tuhan. Jangan terima kasih kepada saya lupa, itu semua dari Tuhan. Ya, kita nggak bisa menahan kebaikan untuk diri kita sendiri. Terus, next, kesetiaan. Yang dimaksud kesetiaan itu apa sih? Layak untuk dipercaya. Orang yang dapat diandalkan untuk tanggung jawab. Oke? Bisa dipercaya, dapat diandalkan tanggung jawab. Nah, kesetiaan ini bukan karena oke deh, saya suka, saya mau memenuhi janji atau ya ini hal yang penting untuk dilakukan. Tetapi kita harus melakukan itu karena Roh Kudus yang membuat kita teguh, Roh Kudus yang membuat kita penuh keyakinan, Roh Kudus yang membuat kita bertanggung jawab, dan itu menjadi suatu relasi sehingga kita akan mengerti, waduh Tuhan itu Tuhan yang setia, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan, Tuhan yang melakukan semua tugas yang diberitakan Bapa. Maka kita harus meniru Tuhan Yesus sebagai teladan kita, bagaimana Tuhan sungguh setia. Ya. Yang terakhir adalah kelemah lembutan. Dalam perjanjian baru, arti kelemah lembutan itu ada 3 hal. Yang pertama, patuh pada kehendak Allah. Nah, ini ternyata patuh kepada kehendak Allah itu termasuk kelemah lembutan. Kenapa? Karena kita mau diajarin, dalam arti nggak sombong untuk menerima pengajaran dan lemah lembut. Nah, teman-teman, kalau kita mau lemah lembut, berarti kita cek aja apakah aku sudah patuh sama kehendak Tuhan.
terkait dengan sikap seorang hamba yang penuh hormat dan melayani orang lain, maka Tuhan Yesus minta kita seperti anak kecil, bukan seperti anak kecil yang lucu, gemesin gitu ya maksudnya ya. Tuhan mau kita seperti anak kecil itu karena anak kecil itu adalah sesuatu yang paling rendah, paling tidak dihargai. Maka Tuhan mau kita mempunyai hati yang seperti itu. Kita patuh sama kehendak Tuhan, nggak sombong kalau diajarin. Aduh, pembicaranya siapa Devi? Udah tahu lah itu ngomong itu lagi, udah mau lah, males lah aku nggak mau lah. Nah, teman-teman, mari kita belajar lemah lembut. Apa itu? Orang yang mau diajar, ya, mau mempertimbangkan sudut pandang orang lain, nggak kaku sama pengertiannya sendiri, mau mengikuti kebenaran walaupun itu berarti mengubah pandangan atau prinsipnya. Pernah nggak sih orang yang katanya pelayan Tuhan, orang yang katanya mencintai Tuhan, tapi ngototnya kayak Arab gitu ya. Orang kalau ngomong itu, wih ngototnya kayak Arab itu kalau di kampung saya ngomongnya seperti itu. Nggak mau mendengar apapun, nggak mau mendengar nasihat, nggak mau mendengar masukan orang lain. Kalau kita mau lemah lembut, berarti kita mau berani menyerahkan kehendak kita kepada Tuhan dan membiarkan Tuhan memberi jalan. Kita juga lemah lembut, dengar kritikan, koreksi, diterima, oke, tanpa marah dan tersinggung. Tetap kita terima apa yang dirasa baik kita terima, ya. Oh, masih ada satu lagi lupa saya. Self control, penguasaan diri. Ya, saya minta itu penguasaan diri adalah kebajikan yang memampukan kita untuk mengatasi banyak tantangan, mengalahkan kebiasaan buruk, memaksimalkan kita sebagai hamba Tuhan. Itu adalah penguasaan diri. Sehingga apa? Kita bisa menjadi tuan atas diri kita. Dan itu adalah sumber damai yang terbesar. Kenapa? Kita akan bereaksi dengan benar. Kita akan bisa mengatasi banyak hal. Kita bisa mengalahkan kebiasaan buruk kita. Maka dengan demikian kita akan bisa menjadi hamba Tuhan. Orang yang bisa mengendalikan diri itu orang yang penuh sukacita dan makin berkembang dalam kehidupan Kristianinya. Ya, teman-teman, kita boleh bermasalah. Nggak mungkin kita nggak bermasalah. Tetapi yang paling penting adalah kita berespon dengan benar. Sehingga orang bisa melihatnya, mungkin kita bisa melihat kalau kita responnya salah. Itu katanya hamba Tuhan, ternyata kok cerai. Nah, kita harus bisa melihat keadaannya. Oh, ternyata suaminya KDRT sampai membahayakan jiwanya. Itu kan bisa kita bercerai, ya, bisa orang bercerai. Maka orang yang bisa berespon dengan benar itu adalah orang yang bisa mempunyai penguasaan diri. Kita ini adalah milik Tuhan. Tuhan menunjuk kita sebagai penjaga atas diri kita. Itu yang harus ingat. Menjaga atas talenta, kehidupan, keinginan, dan itu kita harus dengan bijaksana. Oke, jadi teman-teman, sekali lagi, buah roh adalah satu kesatuan dalam diri kita, dan itu adalah kalau kita melakukan sendiri kita nggak mampu, maka kita melakukannya dengan Roh Kudus. Kita harus terus berelasi dengan Roh Kudus. Kita harus terus membiarkan Roh Kudus menguasai diri kita. Kita terus membiarkan Roh Kudus bekerja dalam diri kita. Supaya apa? Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kelemah lembutan, penguasaan diri ada di dalam diri kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saya kembalikan kepada Yuni. Atau kepada siapa nih? Terima kasih Cik Devi. Mari saat ini teman-teman, kita mau kembali lagi mengingat kembali bagaimana Tuhan juga boleh menyertai setiap hati kita, boleh melihat diri kita sendiri, bagaimana melihat buah-buah roh itu boleh tumbuh dalam diri kita di sepanjang hidup kita. Dan mari saat ini kita siapkan hati kita kembali, kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan, dan kita mau serahkan yang terbaik itu hanya untuknya. Tuhan, kami sungguh mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu untuk setiap kasih-Mu Tuhan yang boleh Engkau berikan kepada kami. Terima kasih juga Tuhan, kami bersyukur kiranya Engkau boleh berkati setiap apa yang boleh kami dengarkan. Juga Engkau boleh berkati Cik Devi akan apa yang telah dibawakannya untuk firman hari ini. Sehingga kiranya Tuhan, apa yang boleh kami dengarkan khususnya dalam buah-buah roh ini tidak saja Tuhan sampai di sini, namun buah-buah roh yang ada dalam diri kami sendiri Tuhan, boleh terus kami semakin pupuk, boleh terus kami kembangkan Tuhan, dan
hingga saatnya nanti yang kami tuai Tuhan bisa bersama-sama denganmu. Dan pada saat ini kami siapkan hati kami Tuhan, kami memberikan persembahan kami yang terbaik di altar-Mu. Kiranya Tuhan Kau berkati setiap hati kami, berkati setiap apa yang boleh kami punya, sehingga semuanya itu Tuhan kudus bersama dengan Engkau. Di setiap hati kami Tuhan, kami berikan yang terbaik padamu. Saat masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah, ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Korban syukur kudus-Mu Tuhan, hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Kita berikan yang terbaik. Ku korban syukur kepadamu, kudus-Mu Tuhan, hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Silakan Ko Juan. Oke, selamat malam, shalom teman-teman semuanya. Oke, pada malam hari ini saya akan membacakan beberapa pengumuman. Yang pertama, pengumumannya itu adalah persekutuan doa kita yang berikutnya itu jatuh pada tanggal 1 Maret 2022, itu sama juga hari Selasa, mulai pukul 7 malam WIB, dan Zoom-nya akan dibuka pada pukul 18.30. Kami akan menginformasikan link untuk PD pada tanggal tersebut melalui Instagram kita di PDMPKK-GB. Jadi bagi teman-teman yang nantinya mau tahu linknya untuk PD berikutnya, silakan boleh lihat dari Instagram kita. Oke, berikutnya yang kedua adalah Kombas. Kombas ini adalah komunitas basis. Nah, ini adalah komunitas basis di mana kalau PD itu kan lingkupnya besar, teman-teman. Nah, kalau Kombas ini atau biasa kita sebut dengan sel, itu biasa per kelompoknya ada 5-9 anggota. Nah, itu nanti teman-teman bisa sama-sama memuji dan membenarkan nama Tuhan. Ada pujiannya juga nanti ada pembelajaran firman, tapi lebih ke lingkup yang lebih kecil, supaya kalau misalnya teman-teman juga mau sharing satu sama lain, waktunya lebih banyak dan juga bisa lebih mendalami lagi. Ini ada di tanggal 22 Februari 2022. Nah, untuk fasilitasnya ada Discord, Zoom, atau Google Meet, tergantung dengan selnya masing-masing. Bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali ikut dalam PD kita malam hari ini dan mau ikut juga nih ke dalam kelompok selnya, teman-teman boleh menghubungi ke Celevi ya, kontaknya sebagai yang tertera berikut ini. Bisa di screenshot bagi teman-teman yang mau add untuk kontaknya dari Celevi. Oke, berikutnya persekutuan doa ini juga akan nantinya diupload di YouTube-nya PDMPKGB. Nah, saya ingin mengajak teman-teman juga untuk sama-sama subscribe, like, dan komen kalau misalnya teman-teman boleh berkunjung di YouTube kami, yaitu channelnya @pdmpkkgb. Untuk semua konten dan juga setiap PD yang diupload nanti juga sudah dengan seizin pewarta firman tersebut dari PD masing-masing tanggalnya. Berikutnya juga ada Good Morning dan Good Night Jesus dari BPK Kepemudaan Surabaya. Nah, ini bagi teman-teman yang rindu untuk
memuji dan memuliakan Tuhan melalui lagu-lagu dan berdoa bersama. Ini ada 2 sesi, yaitu setiap pagi Good Morning Jesus jam 05.00 WIB, itu teman-teman bisa kontak ke Wahyu atau Wawa. Kontaknya ada dicantumkan di sana. Silahkan boleh WA ke nomornya Wawa. Nah, kalau teman-teman mau ikut yang malam, Good Night Jesus, itu pukul 21.30 atau jam 9.30 malam, teman-teman bisa kontak ke WL kita nih, Yuni. Nah, kontaknya juga ada di sini. Teman-teman silahkan boleh chat ke mereka jika memang ingin bergabung. Oke, berikutnya pelayanan doa pribadi setelah PD ini selesai. Mungkin bagi teman-teman ada yang ingin didoakan secara pribadi, silakan boleh chat di kolom chat, nanti akan diatur ke breakout room masing-masing sesuai dengan pendoanya. Jadi ini bersifatnya nanti pribadi dengan pendoanya, jika teman-teman ingin didoakan. Berikutnya juga ada pelayanan doa konseling. Bagi teman-teman yang mungkin membutuhkan konseling, kami juga ada tim konseling dari PDMP KKGB. Nah, teman-teman tinggal nanti cantumkan aja di kolom chat ke misalnya ke saya, panelis, atau misalnya co-host yang ada di Zoom ini, nanti tinggal chat namanya sama nomor WhatsApp, nanti akan dihubungi lebih lanjut oleh tim kami untuk di follow up. Oke, sekian untuk pengumuman pada malam hari ini. Kita akan sama-sama lanjutkan dengan dokumentasi dan lagu penutup. Ya, bagi teman-teman yang kamera masih off, saya undang untuk boleh nyalakan dulu. Kita mau foto bersama. Silahkan teman-teman. Yang kamera masih off, boleh dinyalakan. Jika tidak ada halangan, biar bisa foto bareng. Oke, ada lagi yang mau menyalakan kamera dari CDV? Apakah masih bisa untuk menyalakan kamera? Pewarta kita pada malam hari ini, Koflem, Kayani, Colbert. Oke. Oke, sementara ini ya, nyalakan kamera ya. Oke, nanti satu kali foto aja, aku akan hitung mundur, teman-teman boleh gaya bebas ya. Gaya senyum boleh, gaya gokil boleh, kasih gaya terbaiknya lah pokoknya. Oke, aku hitung ya. 3, 2, 1. Oke, thank you teman-teman semuanya. Berikutnya, kembalikan pada WL kita, Yuni. Silakan Yun. Oke, Juan. Oke. Pada saat ini, teman-teman kita siapkan hati kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat setiap penyertaan-Mu, terima kasih boleh apa yang kami dapatkan Tuhan pada malam hari ini. Akan setiap buah-buah roh yang boleh ingatkan kami Tuhan kembali ketika semuanya itu sudah ada sejak dulu. Namun kembali Tuhan, ketika buah itu ada dan tidak kami kembangkan, kami biarkan begitu saja semuanya itu sia-sia. Namun biarlah Tuhan kasih, sukacita, kerendahan hati, damai sejahtera, kesabaran, semuanya itu Tuhan terus kami bisa berikan terhadap sesama. Tidak hanya Tuhan dalam komunitas kami, tidak hanya dalam keluarga kami, namun siapapun itu Tuhan yang kami jumpai, biar buah-buah roh-Mu Tuhan terus bertumbuh, dan terus Tuhan membuat kami semakin lebih dan lebih lagi Tuhan mencintai-Mu dan mencintai sama. Kami percaya Tuhan, bahwa dari dulu, sekarang, dan selama-lamanya, Engkau Tuhan tetap setia, dan terus setia Tuhan untuk selalu bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan, berkati pula juga CDV, berkati ia dan keluarganya, agar selalu Tuhan terus dalam penyertaan-Mu, dan berkati setiap kami Tuhan anak-anak-Mu dalam PDMP KKGB ini, kami selalu Tuhan boleh terus bersuka cita, meskipun dalam keadaan saat ini kami berdoa dan kami percaya selalu ada pemulihan, selalu ada keselamatan. Dan berkati setiap hati kami Tuhan, kami bawa satukan semuanya ke dalam tangan-Mu. Terima kasih untuk malam hari ini kami boleh bersekutu bersama. Berkati kami dan juga teman-teman kami yang mungkin hingga saat ini belum sempat ikut, agar kasih-Mu juga boleh menyertainya. Ini setiap doa dan permohonan kami Tuhan. Terima kasih buat setiap penyertaan-Mu. Terima kasih untuk malam hari ini. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, sebelum kita menutup malam hari ini, sama kita terus mengucap syukur, kita mau terus bersuka cita untuk setiap kasih yang Tuhan berikan.
Sukacita surga nyata menuhiku. Sukacita. Sukacita surga nyata menuhiku. Sekali lagi kita bersama-sama katakan. Sukacita surga nyata menuhiku. Terima kasih semuanya teman-teman. God Terima kasih bless. Yuni, terima kasih Cik Devi, terima kasih teman-teman semuanya pada malam hari ini. See you and God Terima bless you. Stay safe kasih. dan sehat-sehat God semuanya. bless. Dadah. Bye. Dadah, dadah, dadah. Dadah, dadah.